Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, kali ini saya akan mengajak diskusi tentang tujuan hidup kita ini untuk apa sebetulnya. Karena kalau kita tidak memiliki tujuan yang jelas, maka sisa usia kita ini tidak akan bermanfaat. Untuk mencapai tujuan dalam kehidupan ini diperlukan sebuah tekad, sebuah keteguhan hati yang sudah dipertimbangkan dengan matang untuk dilaksanakan tanpa ada keraguan lagi. Biasanya orang punya tujuan hidup, punya keinginan, tapi tekadnya kurang sehingga tidak tercapai. Mari kita belajar tekad ini kepada Musa alaihissalam, manakala dia disuruh oleh Allah belajar kepada Khidir. Musa tidak tahu siapa Khidir, tapi disuruh mencari pengetahuan yang tersembunyi dari Khidir. Maka Musa akhirnya meninggalkan keluarganya dan ditemani oleh seorang muridnya. Dan Musa berkata kepada pembantunya, aku akan pergi mencari Khidir dan aku tidak akan berhenti untuk berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Anda pelajari ini dalam surat Al-Kahfi, surat 60 dan seterusnya. Nah, dalam perjalanan itulah akhirnya Musa berkorban terhadap waktu, berkorban terhadap fisik karena kelelahan, berkorban keluarga karena ditinggal, bahkan dia pun jatuh kepada kekeliruan, kesalahan karena tertidur, sehingga petunjuk Allah itu tidak nampak. Akhirnya kembali kepada kesadaran, kebenaran, barulah dia dapat petunjuk sehingga bisa bertemu dengan Khidir. Entah berapa bulan, berapa tahun tidak disebutkan, tapi itulah sebuah tekad. Tekad itu bisa diimplementasikan dalam berbagai macam informasi wahyu, antara lain tekad untuk kita lakukan sebuah perbaiki diri, yaitu untuk bertobat. Barang siapa bertobat dengan sungguh-sungguh, insya Allah, dan memperbaiki dirinya, Allah Zat yang Ghafurur Rahim. Anda pelajari dalam Al-Imran surat ketiga 89. Tekad Anda agar supaya Anda dikasih kemudahan oleh Allah jalan-jalan, maka Anda disuruh menyampaikan kebenaran sebagaimana saya kepada Anda ini. Itu Anda pelajari surat Al-A'la 87 ayat 8 sampai 12 di sana. Karena pelajaran-pelajaran itu sangat bermanfaat untuk orang lain. Tekad Anda untuk berinfak, menyampaikan sebagian harta yang diberikan kepada Anda itu tadi, maka tekad Anda itu akan berdampak, yaitu penyucian diri Anda oleh Allah. Anda belajari surat Al-Lail, surat 92, ayat 5 dan seterusnya, dan ayat ke-18. Banyak sekali, dan Anda ingin
betul-betul memahami Al-Quran, isinya, kandungannya, Anda punya tekad, dipelajari, maka Anda dijamin. Dan surat Al-Qamar 54, ada 4 ayat, 17, 22, 32, 40. Akan aku kasih kemudahan untuk bisa memahami kandungan Al-Quran. Lah itulah yang dinamakan tekad, dan masih banyak. Maka setelah Anda mempunyai tekad kayak demikian itu, maka camkanlah itu tekad-tekad untuk kebenaran dan kebajikan pilihan Anda. Karena manusia hidup itu dikasih fitrah, yaitu jalan kepada kebenaran, kebajikan, dan jalan kebatilan dan keburukan. Insya Allah Anda semua yang hadir di tempat ini bersama saya mengambil pilihan pada kebenaran, kebajikan, dan dijauhkanlah daripada kebatilan dan keburukan semuanya ini. Nah, untuk sampai ke hal yang demikian, tekad saja itu tidak cukup. Maka Anda semua harus punya kekuatan. Kekuatannya apa? Yaitu kekuatan terhadap pilihan sebagai berikut. Yang pertama, kita harus berpengetahuan. Karena tekad tanpa pengetahuan itu namanya bodoh nekat. Ya. Pengetahuan banyak sekali. Contohnya Bu Ika punya tekad ingin berbagi setiap Jumat berbagi untuk mengamalkan firman Tuhan surat Al-Ma'un. Punya tekad, pagi masak, kemudian dia racik sendiri taruh, kemudian saya hanya mengantar, membaginya di jalan-jalan kepada tukang-tukang beca itu yang sulit sekali mencari rezeki. Nah, pengetahuan masak dipunyai oleh Bu Ika, maka dia bisa menjabarkan tekadnya itu dalam bentuk yang real. Saya pun juga punya tekad ingin mencari kebenaran, maka pengetahuannya tentunya pengetahuan wahyu, pengetahuan umum, pengetahuan sosial, pengetahuan politik, pengetahuan eksakta, dan pengetahuan tentang bagaimana cara memanfaatkan audio visual seperti ini, kamera, mengedit, dan seterusnya sampai mengupload. Itu pengetahuan-pengetahuan untuk mewujudkan tekad. Yang kedua, kekuatan pergaulan. Pergaulan itu sangat bermanfaat karena siapa tahu kita dapat masukan dari orang lain yang memudahkan kita untuk bisa mewujudkan tekad kita. Misalnya pergaulan. Kita punya teman, tahu bagaimana cara mengedit video, maka dengan pergaulan kita bisa belajar padanya, dan seterusnya. Kekuatan keluarga harus mendukung. Nah, kalau tidak ada daya dukung dari keluarga, lah ini akan menjadi penghambat. Maka diberi mereka itu pemahaman yang luas supaya punya daya dukung yang kokoh. Lingkungan fisik dan sosial. Lingkungan fisik tentunya sangat cocok apabila lingkungan fisiknya mendukung. Misalnya seperti kita di Indonesia, lingkungan fisik sangat mendukung, tidak sedang berperang, sehingga kita untuk mengamalkan kebaikan, kebenaran ini akan lebih tenang. Sosialnya juga mendukung, karena masyarakat bisa mudah paham dengan apa yang kita sampaikan atau kita perbuat. Politik, tentunya pemerintahan dalam hal ini juga memberikan dukungan. Alhamdulillah di Indonesia siapapun boleh berpendapat untuk menyampaikan, mewujudkan cita-citanya. Sudah ada
Dan yang tidak kalah pentingnya tentunya adalah bagaimana strategi untuk mencapai itu. Yang pertama, strateginya ibu-ibu, bapak-bapak, tolong diperhatikan, yaitu adanya aspek prioritas. Sering sekali dalam satu kejadian ada satu waktu ada dua kejadian yang harus kita lakukan atau tiga. Maka prioritaskan mana yang perlu didulukan. Ini saya kira sudah menjadi pemahaman umum. Yang strategi lain, peluang atau kesempatan. Setiap peluang yang ada jangan dibiarkan lewat, tapi dilakukan. Setiap saat itu ada, karena kalau ini tidak dilakukan, maka itu akan hilang demikian saja. Ibu-ibu datang ke sini adalah peluang. Senyampang masih hidup, masih sehat, karena kalau sudah sakit, tadi sudah kesibukan, tidak mungkin bisa datang. Stimulasi dan memberikan respon. Stimulasi artinya bapak-bapak, ibu-ibu semua harus distimulasi. Apakah bisa memberikan respon terhadap stimulasi yang ada itu atau tidak. Itu stimulasi namanya. Saya suka memberikan stimulasi kepada siapa saja di dalam keseharian ini. Kadang-kadang lewat diskusi, itu stimulasi. Untuk mendengarkan jawabannya, atau kadang-kadang duduk bersama menstimulasi untuk membuat pertanyaan. Kemudian potensi diri itu ada hubungannya dengan seberapa layak seseorang itu untuk bisa melakukan sebuah perbuatan, sekalipun punya tekad tapi tidak ada potensinya, tentunya harus ditepikan. Saya punya tekad ingin jadi politikus, tapi potensi diri saya tidak punya partai. Tidak mungkin itu seperti itu. Tapi saya sebagai seorang ilmuwan punya potensi diri, maka saya bisa mengembangkan potensinya melalui riset, melalui ceramah, dan seterusnya, sehingga bisa mengikuti jenjang karir akademik di atasnya. Kemudian koneksitas atau kerjasama, ini juga jadikan strategis. Kita punya teman, siapa saja, siapa tahu dengan kerjasama dengan mereka itu tekad kita akan semakin mudah terwujud dan semuanya terintegrasi, terpadu dengan baik, dengan benar. Nah, itu strateginya dalam kehidupan seperti itu. Kalau kita sudah berjalan, maka tolong dievaluasi. Target kita itu sudah tercapai separuhnya atau sudah seluruhnya. Supaya apa? Supaya kita bisa menikmati hasil sebagai tanda syukur. Kemudian nilai gunanya juga dievaluasi untuk yang bersangkutan, apa, untuk keluarganya atau untuk masyarakatnya. Itu punya nilai guna atau tidak. Seorang pendidik pasti mempunyai nilai guna untuk anak didiknya, karena pengetahuan mereka akan semakin luas. Waktu itu juga dievaluasi, karena waktu cepat berlalu. Semakin tua ini, semakin pendek kesempatannya untuk mencapai tekad-tekad yang
ada dalam diri kita ini, maka tentunya jangan dibiarkan berlalu. Dan yang terakhir adalah evaluasi terhadap pengorbanan. Apa yang sudah kita korbankan, baik materi, perasaan, fisik, dan tadi waktu, itu juga dievaluasi tentunya. Ya kalau sudah tua tentunya perjalanan jauh akan melelahkan, maka kuliah atau ceramah di tempat seperti ini sangat menyenangkan daripada misalnya berangkat ke lapangan. Nah, ini pengorbanan diri kita itu harus betul-betul dipikirkan. Nah, itulah kira-kira bagaimana seseorang mempunyai tujuan hidup dengan tekad yang benar, tekad yang lurus, maka insya Allah semua itu akan terwujud, mengisi waktu yang kita jalanin. Dan insya Allah rekaman itu akan kita baca ulang nanti di hadapan ilahi sebagai amal kesolehan. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan permohonan kepada ilahi. Rabbana atina min ladunka rahmatau wa hayyi lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami, rahmat kepada yang hadir di sini semuanya, dari sisimu langsung. Dan sempurnakanlah petunjuk kepada kami dalam menuju jalan yang lurus, yang benar, mencari ridhomu. Dan mudahkanlah segala urusan kami. Rabbi habli hukmau walhikni bisyolihin. Ya Tuhan kami, berilah kepada kami keluasan ilmu pengetahuan, dan masukkanlah kami ke dalam hamba-hamba-Mu yang soleh. Dengan pengetahuan itu, semoga akan meningkatkan kesolehan kami semua. Allahumma ij'alni muhibban lil khair, nafi'an lin nas, rahiman bid-du'afa, wa ba'id baini wa baina syu'il khuluq. Ya Allah, jadikan aku pencinta kebaikan, bermanfaat bagi sesama, penyayang kepada yang lemah, dan jauhkan aku dari akhlak yang buruk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan jadikanlah kami semua ini mendapatkan kesejahteraan dalam sisa hidup di bumimu ini, dan kesejahteraan di akhirat, bertemu kembali dengan Engkau sebagai pencipta kami. Jauhkanlah kami dari jahanam sebagaimana jauhnya timur dan barat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.